Sekitar 5,3 juta tahun yang lalu, sebuah peristiwa penting membentuk kembali wilayah Mediterania. Peristiwa itu adalah banjir besar yang mengairi kembali laut setempat yang sebelumnya sangat tandus dan asin. Peristiwa ini dikenal dengan nama banjir Zanclean dan selamanya mengubah geografi daerah tersebut. Laut Mediterania dikelilingi oleh Eropa, Afrika, dan Asia dan terhubung ke samudera melalui Selat Gibraltar. Selat ini cukup sempit dengan panjang sekitar 13 km. Mungkin tidak terlalu lebar, tapi selat ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan cairan di antara kedua perairan ini. Sekitar 6 juta tahun yang lalu ada banyak hal yang mungkin menyebabkan Mediterania terputus dari Samudra Atlantik. Ada yang mengatakan zaman es, ada juga yang mengatakan pergerakan tektonik seperti gempa bumi. Apapun penyebabnya, hal ini mendorong kawasan Mediterania ke dalam periode yang disebut krisis salinitas Messinian. Selama sekitar 1000 tahun, laut perlahan-lahan menguap meninggalkan cekungan kering yang berada beberapa kilometer di bawah permukaan laut. Krisis ini benar-benar mengubah lanskap, menciptakan kondisi yang mirip dengan kondisi yang ditemukan di Laut Mati saat ini. Artinya, keindahan Mediterania yang subur ini dulunya merupakan lingkungan yang sangat asin, mengandung garam hampir 10 kali lebih banyak daripada lautan. Seandainya bisa mengunjunginya, kamu akan dapat dengan mudah mengapung di sedikit air yang bisa kamu temukan, bahkan jika kamu bukan perenang yang terampil. Jumlah garam dan kandungan mineral tersebut akan menyulitkan sebagian besar makhluk untuk bertahan hidup. Namun beberapa mikroorganisme yang tangguh, seperti bakteri, dapat beradaptasi dengan kondisi yang keras ini. Saat ini di dasar Laut Mediterania, kita bisa menemukan lubang sebesar Grand Canyon, dan lubang-lubang tersebut tampaknya terbentuk selama periode dehidrasi yang sama. Bukti menunjukkan bahwa sungai-sungai besar, seperti Sungai Nil dan Sungai Rhone, mengalir langsung ke Laut Mediterania pada saat itu, meninggalkan ngarai ketika mencapai dasar ribuan meter di bawah permukaan laut. Orang-orang harus menemukan semacam penjelasan pada masa itu tentang mengeringnya Mediterania. Jadi mereka menciptakan mitos dan legenda. Salah satu kisah tersebut diceritakan oleh orang-orang Iberia Selatan di Spanyol dan Portugal modern. Kisah ini juga diceritakan oleh seorang penulis Romawi terkenal bernama Pliny the Elder. Menurut legenda ini, Mediterania dulunya terputus dari lautan hingga pahlawan Hercules dengan pedangnya yang perkasa mengukir sebuah jalan. Dia melakukannya di antara lokasi fiksi di Afrika modern dan batu karang Gibraltar. Hal ini memungkinkan air laut mengalir masuk, mengubah Mediterania menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Beberapa fosil juga tampaknya memastikan banjir yang luar biasa besar. Sisa-sisa organisme laut ditemukan di lapisan-lapisan yang berada di atas permukaan laut saat ini. Ini berarti daerah tersebut pernah terendam air. Fosil-fosil ini termasuk dalam jenis moluska, ikan, dan mamalia laut. Berkat teknik modern, kita sekarang memiliki setidaknya perkiraan waktu terjadinya banjir Zanclean. Para ilmuwan menggunakan simulasi komputer untuk merekonstruksi peristiwa tersebut, memberikan bukti lebih lanjut bahwa itu nyata. Apa yang juga mereka temukan adalah bahwa ada kemungkinan Mediterania akan berubah sekali lagi. Selat Gibraltar bisa saja menutup, kemungkinan besar karena pergerakan di bawah tanah. Hal ini dapat menyebabkan Mediterania menjadi kering kembali dalam rentang waktu sekitar 1000 tahun. Kawasan Mediterania bisa hilang sama sekali jika benua Afrika terus bergeser ke utara semakin dekat ke Eropa. Salah satu banjir besar yang terkenal namun masih bersifat hipotetis adalah teori banjir Laut Hitam. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa sekitar 8400 tahun yang lalu, air dari Laut Mediterania mungkin telah tumpah ke Laut Hitam melalui sebuah lorong sempit yang disebut Selat Bosporus. Hal ini dapat menyebabkan bencana besar, memaksa orang-orang yang tinggal di dekat Laut Hitam untuk mengemasi barang-barang mereka dan pindah lebih jauh ke dalam benua, baik di Eropa maupun Asia. Mereka mungkin telah membawa serta cerita tentang banjir besar ini. Para ahli yang mengemukakan ide ini juga menyarankan bahwa orang-orang yang bermigrasi ini mungkin telah membawa cara-cara baru untuk bertani. Namun tidak semua orang dari komunitas ilmiah yakin akan hal ini. Beberapa orang berpendapat bahwa meskipun mungkin saja ada banjir, kemungkinan besar banjir itu terjadi lebih awal dan jauh lebih kecil. Mereka tidak berpikir bahwa banjir ini bisa menyebabkan misalnya kisah Bahtera Nuh.
Dalam legenda ini, seorang nabi diperingatkan oleh Tuhan bahwa banjir raksasa akan datang. Dia kemudian mengumpulkan beberapa pasang hewan dan memasukkan semuanya ke dalam sebuah bahtera untuk memastikan bahwa spesies-spesies tersebut akan selamat dari banjir yang dahsyat. Ada juga kekhawatiran di antara para ahli bahwa terlalu banyak membahas banjir yang nyata dan kisah-kisah kuno dapat mengaburkan batas antara sains dan fiksi. Mungkin ada alasan lain kenapa kisah-kisah banjir ini begitu sering ditemukan di berbagai budaya di seluruh dunia. Salah satu alasannya adalah bahwa banjir sangat merusak bagi para petani purba, sehingga mereka menciptakan mitos tentang banjir yang menandakan akhir dunia. Gagasan lainnya adalah bahwa orang-orang menemukan fosil makhluk laut purba di tempat-tempat yang tidak biasa, yang membuat mereka percaya bahwa di masa lalu pernah terjadi banjir besar. Solusi untuk banjir di masa depan mungkin adalah kota terapung. Ketika permukaan air laut terus meningkat, kota-kota pesisir seperti Amsterdam, New Orleans, dan Venesia mungkin akan tenggelam. Jadi infrastruktur terapung mungkin merupakan solusi yang tepat, dengan bangunan yang dapat naik seiring dengan naiknya permukaan air, sehingga dapat bertahan dari cuaca ekstrim. Negara-negara seperti Belanda yang memiliki sejarah dalam mengelola risiko air mempelopori kreasi terapung ini. Dengan semakin sempitnya lahan di kota-kota, kita mungkin akan terpaksa pindah ke air. Dengan tinggal di atas air, kita bisa mengurangi kepadatan dan menciptakan cara yang lebih menarik untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti taman terapung. Rumah-rumah ini juga hadir dengan alternatif yang bagus untuk kebutuhan energi kita, melalui sistem yang menggunakan tenaga surya dan angin. Belum lagi rumah-rumah ini mungkin akan menjadi lebih murah dalam jangka panjang. Salah satu kota terapung seperti itu mungkin akan segera muncul di Maldives. Tujuannya adalah untuk menampung hingga 20.000 orang dan akan memiliki tempat tinggal dan makan, serta toko-toko dan sekolah. Didesain agar terlihat seperti karang, wilayah ini akan memiliki kanal-kanal yang ditempatkan di antara sekitar 5.000 lahan terapung. Kota ini akan dibangun dengan menggunakan unit-unit modular yang disatukan di sebuah lokasi konstruksi di dekatnya. Setelah selesai, unit-unit tersebut akan ditarik ke kota terapung. Langkah selanjutnya adalah mengencangkannya ke lambung beton bawah air yang besar, yang disekrupkan dengan kuat ke dasar laut di atas beberapa tiang baja. Semua bagian konstruksi ini memungkinkan unit modular dengan mudah bergerak secara alami mengikuti laut. Bahkan bagi mereka yang takut mabuk laut, ada solusinya. Itulah gunanya terumbu karang di dekatnya. Terumbu karang itu akan mengelilingi kota menjadi pemecah ombak alami. Tepian karang buatan manusia juga akan ditempatkan di bawah kota yang juga akan membantu karang tumbuh secara alami. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk membuat kota ini mandiri. Kota ini akan memiliki listrik yang sebagian besar berasal dari tenaga surya. Sampah akan diolah di dekatnya dan digunakan kembali sebagai pupuk tanaman. Alih-alih menggunakan AC, metode ini memompa air dingin dari laut dalam untuk mendinginkan daerah tersebut sehingga menghemat energi. Bumi bukan satu-satunya planet yang pernah mengalami banjir besar. Di masa lampau, Mars tampaknya juga pernah mengalaminya, dan banjir memainkan peran penting dalam membentuk permukaannya. Penelitian terbaru mengungkap bahwa miliaran tahun lalu, Mars mengalami banjir besar yang mengakibatkan terbentuknya lembah dan ngarai. Penyebab banjir ini adalah curah hujan yang tinggi yang mengubah bentang alam Mars dalam sekejap, bahkan terkadang hanya dalam hitungan hari atau minggu. Tidak seperti bumi, di mana sungai-sungai terbentuk secara perlahan, Mars mengalami perubahan yang sangat cepat akibat banjir ini, khususnya sekitar 4 miliar tahun lalu. Kita sudah mengetahui sejak lama kalau di Mars pernah terjadi banjir, tapi penelitian ini benar-benar menunjukkan luasnya. Sekarang kita tahu bahwa banjir di Mars lebih luas dan sering terjadi daripada yang diperkirakan sebelumnya.